warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Armizul. Saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Asia Selatan yang berjudul Masa Awal Pemerintahan Inggris di India. Baik, kita lihat slide pertama. Ini merupakan gambaran Inggris menjajahi India. Next. Baru kita masuk ke latar belakang pemerintahan Inggris di India. Yang pertama adalah bangsa Barat datang. Bangsa Barat yang datang pertama kali di India itu adalah bangsa Portugis yang diawali dengan kedatangan Vasco da Gama pada tahun 1498. Setelah itu, Inggris menguasai. Di sini dijelaskan Inggris yang memenangkan kekuasaan di anak benua India. Hal tersebut kemudian ditandai dengan berdirinya English East India Company pada tahun 1600. Ini merupakan namanya Kongsi Dagang Inggris. Selanjutnya, kenapa sih Inggris bisa menguasai India? Karena Inggris memenangkan suatu pertikaian. Pertikaian ini dilakukan dengan Perancis. Yang dikenal dengan namanya Perang 7 tahun yang dilaksanakan 1756 sampai 1763. Yang mana perang 7 tahun ini akan berlanjut ke Perancis dan juga Inggris yang merebuti wilayah Amerika. Next. Selanjutnya, awal mula kolonialisme Inggris di India itu disebabkan karena ada persaingan kongsi dagang antara Inggris, Prancis, dan Belanda. Kita lihat penjelasannya. Akhirnya, pada tahun 1600, Inggris berhasil mendirikan English East India Company. Kemudian menyusul Prancis mendirikan Compagnie des Indes dan juga Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische. Yang mana mereka terus bersaing dengan ketat untuk mendapatkan hati dari rakyat India untuk mendapatkan dan menguasai wilayah India. Next. Baru kita masuk ke perkembangan kolonialisme Inggris di India. Di sini sudah saya jabarkan, sudah saya poin per poinkan. Yang pertama, perkembangan kolonialisme Inggris di India. Yang pertama, mulai leluasa dalam menguasai India setelah adanya Regulating Act 1773. Yang kedua, Warren Hastings menjadi gubernur jenderal pertama yang dari Inggris yang menguasai wilayah India pada tahun 1774. Yang ketiga, pemerintahan Inggris kembali mengesahkan undang-undang yang disebut dengan Pitt India Act pada tahun 1784. Selanjutnya, yang keempat, pemerintahan Inggris kembali mengesahkan undang-undang yang disebut dengan Pitt India Act pada tahun 1784. Yang mana undang-undang ini kenapa disahkan? Kenapa dikasih tahu? Kenapa dibuat? Karena ini untuk mengatur penjajahan Inggris di India, gitu. Sama halnya Inggris menguasai Amerika dan Inggris membuat suatu undang-undang yang mana undang-undang itu berisi bahwa Inggris ingin mengatur wilayah tersebut, gitu. Karena itu disebabkan diterbitnya undang-undang tersebut. Yang kelima, kebijakan Sir John Shore dianggap sangat kontroversial karena kebanyakan dari gubernur-gubernur yang sudah menjabat di India, gubernur Inggris yang menjabat di India, banyak gubernur-gubernur yang mantap dalam berkuasanya dan banyak yang memenuhi kontroversial, gitu. Jadi banyak permasalahan yang dilakukan pada kebijakan Sir John ini. Yang keenam, Lords selalu melancarkan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan India. Di masa gubernur Inggris yang bernama Lord, dia selalu melancarkan penaklukan atau pembasmian atau pelumpuhan terhadap kerajaan-kerajaan India. Jadi itu perkembangan kolonialisme Inggris di India. Yang mana satunya itu penaklukan untuk kerajaan-kerajaan di India, gitu. Yang ketujuh, pada tahun 1813 Piagam Company diperbarui lagi. Selanjutnya yang ke-8, Dalhousie berhasil menaklukkan provinsi Punjab. Jadi intinya perkembangan kolonialisme Inggris di India ini sangat benar-benar dilakukan oleh Inggris karena mereka melakukan penaklukan terhadap kerajaan India, mereka juga melakukan penaklukan terhadap provinsi Punjab karena mereka benar-benar ingin menguasai apa yang dimiliki oleh India.
Selanjutnya, lanjutan perkembangan kolonialisme Inggris di India. Lanjutannya ya. Selama Inggris menjajah India, Inggris membangun fasilitas-fasilitas di India. Jadi ketika Inggris melakukan penjajahan di India, ya Inggris tidak sewenang-wenang terhadap rakyat India, tapi Inggris juga membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan dari rakyat India itu sendiri, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, sosial dan lain-lain. Yang kedua, Inggris juga memperhatikan pendidikan di Indonesia. Itu yang saya bilang dengan membangun sekolah-sekolah. Jadi untuk bisa mencerdaskan lah pokoknya kehidupan rakyat India di sana, maka Inggris berbudi kayak gitu untuk membangun sekolah-sekolah supaya rakyat India juga merasakan apa sih itu pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan kebebasan pendapat terhadap surat kabar yang dikeluarkan oleh India. Jadi pada masa itu orang-orang yang dijajah atau rakyat India yang dijajah oleh Inggris itu diberi kebebasan dalam mengeluarkan suatu surat kabar gitu. Jadi tidak ada paksaan atau satu hukuman jika ada seseorang rakyat India yang mengeluarkan surat kabar tentang kolonialisme Inggris ini. Next, dampak kolonialisme Inggris di India. Dampaknya yang pertama, pecahnya revolusi industri di Inggris. Kita perlu tahu ada revolusi Inggris, ada revolusi Amerika, Perancis, Rusia, dan ini merupakan mana revolusi tersebut merupakan dampak besar bagi dunia, memberikan dampak besar bagi dunia. Dan juga revolusi industri ini berdampak besar bagi dunia juga, karena yang mana revolusi industri ini, yang mana pekerjaan manusia yang dikerja oleh manusia itu sendiri diganti dengan mesin. Jadi itu mempermudahkan pekerjaan dari manusia gitu. Selanjutnya jadi dampak kolonialisme Inggris di India ini sangat bermanfaat karena revolusi industri itu, pecahnya revolusi industri. Yang kedua, Inggris memiliki banyak daerah jajahan. Sudah saya bilang, Inggris Perancis mengadakan suatu perang 7 tahun. Dengan memenangkan perang tersebut, Inggris itu memiliki banyak jajahan. Contohnya, Inggris melawan Perancis. Itu Inggris yang menang, banyak daerah jajahannya. Inggris melawan Perancis saat merebutkan wilayah Amerika, Inggris yang menang. Inggris banyak daerah jajahannya. Jadi gitu. Inilah dampak kolonialisme Inggris di India dan kedudukan Inggris juga di India, karena banyak daerah jajahan yang dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya, bahasa Inggris menjadi bahasa resmi yang kedua. Dan ketika Inggris menguasai India dan bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang resmi kedua di India. Jadi gitu. Itu dampaknya. Selanjutnya, dampak selanjutnya itu India sendiri. Itu tadi bagi Inggris. Sekarang dampak kolonialisme Inggris bagi India. Yang pertama, India sendiri yang secara langsung dikunjungi bangsa Eropa. Jadi banyaknya Inggris dengan Inggris menguasai India. Jadi India ini menjadi tempat suatu contoh atau pandang bagi negara-negara Eropa yang ingin berdagang di India, karena Inggris menguasai di situ, karena ada kongsi dagang Inggris di situ. Jadi berpatokan di situ, negara-negara Eropa datang ke India untuk membeli barang-barang yang berasal dari India juga Inggris. Jadi India ini beruntung dijajah Inggris gitu. Selanjutnya, banyaknya terjadi konflik atau kerusuhan. Ini dampak yang negatif, karena perlu kita tahu di perkembangannya orang-orang Inggris, gubernur-gubernur Inggris melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan India. Selanjutnya penaklukan kepada kota Punjab. Ini yang menyebabkan dampak yang terbesar, tapi dampaknya ini bukan dampak ke arah positif, tapi dampak ke arah yang lebih buruk gitu. Selanjutnya, Inggris membangun sekolah-sekolah di India. Jadi Inggris dia seperti berbalas budi jika dia melakukan suatu penjajahan, dia tidak lupa membangun sekolah-sekolah gitu. Itu sebagai balas budinya lah untuk bisa rakyat India itu untuk bersekolah, meraih mimpi gitu, meraih pendidikan gitu. Next. Kita bercerita ya, perang antara Inggris dan Prancis dalam rangka memperebutkan wilayah India. Yang pertama adalah
Perang Inggris-Prancis yang pertama. Perang Inggris-Prancis pertama pada tahun 1744 sampai 1749. Dampak dari perang suksesi di Australia ini tercermin di India. Nah, jadi perang suksesi di Australia ini tercermin di India karena baik Inggris maupun Prancis mengambil sikap yang berlawanan. Nah, jadi Inggris-Prancis ini seperti apa ya? Ingin memperebut kekuasaan. Di mana Inggris, di situ ada Prancis. Di mana ada Prancis, di situ ada Inggris. Nah, jadi mereka tuh sering melakukan perlawanan untuk merebutkan suatu wilayah. Ini perang Inggris Prancis yang pertama. Selanjutnya perang Inggris Prancis yang kedua. Perang Inggris Prancis yang kedua ini saya jelaskan aja tahunnya 1750 sampai 1754. Yang selanjutnya perang Inggris Prancis yang ketiga 1758 sampai 1768. Next. Setelah Inggris Prancis melakukan suatu perlawanan yang sengit, maka timbullah, toh kenapa ya Inggris bisa menang? Inilah penyebab kemenangan Inggris terhadap Prancis. Yang pertama, kemampuan Inggris dalam melakukan penjajahan dan kolonialisme. Jadi Inggris ini sudah terlatih dalam menjelajah suatu negara atau wilayah. Gitu. Jadi bisa kita balikkan bahwa Prancis ini tidak ahli dalam menjelajah gitu. Selanjutnya, dominasi Inggris pada saat Prancis mulai mengambil ahli wilayah di India karena pada saat Inggris berdominasi di India. Jadi dengan dominasinya Inggris di India, Prancis kalah karena Prancis tidak berdominasi di situ. Ngerti kan? Karena tentara Inggris banyak tapi tentara Prancis sedikit. Jadi itu menjadi suatu faktor juga kekalahan dari Prancis dan juga kemenangan dari Inggris. Selanjutnya, Inggris memiliki pelabuhan dan galangan kapal yang sangat bagus yang mereka miliki. Jadi ini perbandingan dengan teknologi gitu. Next. Jadi ini Kesimpulannya, kemunduran Kesultanan Mogul memberi peluang untuk berkembangnya kongsi dagang Inggris di India. Tidak hanya berurusan dengan perdagangan saja, namun juga ikut berurusan dalam urusan perpolitikan di India. Jadi Inggris tidak ikut campur dengan perdagangannya saja, tapi politik India juga ikut campur. Yang sudah saya bilang, gubernur melakukan penaklukan terhadap kerajaan India dan gubernur melakukan penaklukan terhadap kota Punjab. Next, secara tidak langsung kongsi dagang Inggris ini menjadi pengusaha sekaligus menjadi lembaran awal kolonial Inggris di India atau kedudukan Inggris di India. Di samping usaha kolonialismenya, Inggris juga membawa pembaharuan berbagai bidang di India. Pembaharuan di bidang sosial, politik, pendidikan, transformasi, bahkan teknologi seperti irigasi juga dilakukan walaupun memang untuk kepentingan Inggris ya. Juga dilakukan. Jadi irigasi itu tetap dilakukan tapi hanya untuk kepentingan Inggris. Namun adanya pembaharuan tersebut juga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Hindu, terkhusus India maupun Islam di India. Selain itu, pencaplokan wilayah juga dilakukan Inggris dan akhirnya wilayah kekuasaan Inggris di India semakin luas. Jadi penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris itu ada positif dan ada negatif. Ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan gitu. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan paham karena ini termasuk materi materi yang luar biasa. Yang mana kita mempelajari Asia Selatan dan kita harus tahu apa-apa saja negara Asia Selatan itu. Kalau kita anak sejarah tidak tahu negara Asia Selatan itu apa-apa aja, negara Asia Timur apa-apa aja, itu udah keterlaluan. Jadi ini menjadikan dedikasi kita, menjadikan ilmu bagi kita. Bagaimana sih kedudukan kolonialisme Inggris di India? Jadi kita perlu tahu, anak sejarah perlu tahu, baik itu sejarah nasional, lokal maupun dunia. Jadi sampai di sini yang saya sampaikan. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Thank you, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.